Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan membahas pengujian hipotesis koefisien regresi berganda bagi parameter B1 dan B2. Nah, pengujian hipotesis bagi koefisien regresi berganda atau regresi parsial bagi parameter B1 dan B2 itu dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu pengujian hipotesis serentak dan pengujian hipotesis individual. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang pengujian hipotesis serentak. Pengujian hipotesis serentak itu adalah pengujian hipotesis koefisien regresi berganda dengan B1 dan B2 serentak atau bersama-sama mempengaruhi Y. Nah, untuk pengujian hipotesis itu ada 5 langkah. Yang pertama adalah menentukan formulasi hipotesis, di mana H0-nya itu B1 sama dengan B2 sama dengan 0, di mana X1 dan X2 itu tidak mempengaruhi Y. Lalu alternatifnya adalah B1 tidak sama dengan B2 tidak sama dengan 0, yaitu X1 dan X2 mempengaruhi Y atau paling sedikit ada X yang mempengaruhi Y. Lalu yang kedua yaitu menentukan taraf nyata alfa dengan nilai F tabel. Nah, taraf nyata alfa dan nilai F tabel itu ditentukan dengan derajat bebas di mana V1 sama dengan K-1 dan V2 sama dengan N-K. Jadi pada kesempatan ini kita akan memakai tabel F alfa, V1, V2. Lalu yang ketiga, menentukan kriteria pengujian. H0 diterima apabila F0 itu kurang dari sama dengan F alfa, V1, V2 atau V tabel ya ini. V hitung kurang dari sama dengan V tabel, atau H0 ditolak apabila V hitungnya atau V0-nya lebih besar dari V tabelnya. F tabelnya ya. Lalu yang keempat adalah menentukan nilai uji statistik dengan tabel ANOVA. Nah, di sini ada tabel ANOVA, di sini ya sumber variasi ini regresi yaitu X1 dan X2, yang ini adalah error. Jadi, jumlah kuadrat regresi itu disimbolkan dengan JKR, jumlah kuadrat regresi yaitu JKR. Jumlah kuadrat error itu JKE. JKR ditambah JKE menjadi JKT, jumlah kuadrat total. Lalu di sini derajat bebas regresi adalah K-1 dan derajat bebas error adalah N-K. Sehingga K-1 ditambah N-K itu hasilnya adalah N-1. Sedangkan rata-rata kuadrat itu adalah jumlah kuadrat regresi dibagi dengan derajat bebas regresi, yaitu JKR dibagi K-1. Sedangkan rata-rata kuadrat error itu jumlah kuadrat error dibagi dengan derajat bebas error, yaitu JKE dibagi N-K. Nah, untuk menentukan F0-nya atau F hitungnya itu RKR dibagi RKE, yaitu rata-rata kuadrat regresi dibagi rata-rata kuadrat error. Nah, untuk menghitung JKT itu sama aja dengan sigma Y kuadrat, Y kecil ya, Y kuadrat kecil, yaitu sigma Y kuadrat min sigma Y yang dikuadratkan dibagi N ya. Sebelumnya saya juga sudah pernah membahas ya untuk mencari sigma Y kuadrat ini di pendugaan interval B1 dan B2. Silakan lihat video sebelumnya. Lalu untuk JKR itu B1 dikali sigma X1Y ditambah B2 dikali sigma X2Y. Nah, untuk mencari sigma X1Y itu rumusnya adalah sigma X1Y besar dikurang sigma X1 dikali sigma Y dibagi dengan N. Ini juga sudah saya bahas ya di video sebelumnya. Ditambah B2 dikali sigma X2Y dikurang sigma X2 dikali sigma Y dibagi dengan N. Nah, ini besar semua ya. Nah, yang ini untuk JKE itu sama aja dengan JKT dikurang JKR. Nah, selain menggunakan tabel ANOVA, kita juga bisa menggunakan rumus F0 sama dengan KPB dibagi 2 dibagi 1 min KPB dibagi N-3. Nah, ini ya. Sebagai keterangan, KPB adalah koefisien penentu berganda atau koefisien determinasi berganda. Yang disimbolkan dengan R kuadrat sama dengan B1 dikali sigma X1Y ditambah B2 dikali sigma X2Y dibagi dengan sigma Y kuadrat ya. Ini semua kecil, di mana N adalah jumlah sampelnya. Yang terakhir adalah membuat kesimpulan, yaitu menyimpulkan apakah H0 diterima atau ditolak. Oke, untuk lebih mudahnya kita ke contoh soal. Di sini dalam suatu penelitian yang dilakukan terhadap 10 pekerja yang dipilih secara random diperoleh data sebagai berikut. Ini ada Y, X1, X2. Di sini Y itu adalah keluarannya
satuannya adalah satuan, X1 nilai tes, X2 itu pengalaman kerja, satuannya adalah tahun. Ujilah bahwa X1 dan X2 tidak mempengaruhi Y dengan alternatif paling tidak ada satu yang mempengaruhi Y. Gunakan taraf nyata 1%. Nah, di sini step pertama adalah formulasi hipotesis. Formulasi hipotesis ya. Formulasi hipotesisnya adalah yang ini H0, di mana B1 sama dengan B2 sama dengan 0, dia tidak mempengaruhi X1 dan X2 tidak mempengaruhi Y, dan hipotesis alternatifnya H0 itu B1 tidak sama dengan B2 tidak sama dengan 0, di mana X mempengaruhi Y atau paling sedikit ada yang mempengaruhi Y. Ini adalah formulasi hipotesisnya. Yang kedua yaitu taraf nyata dan F tabel ya. Di sini taraf nyata di sini yang dipakai adalah 1%, yaitu atau kita bisa bentuk desimalnya adalah 0,01. Lalu untuk F tabel itu kita harus punya derajat bebas. Nah, di sini derajat bebasnya adalah V1 sama dengan K-1 dan V2 N-K. Berarti kita harus cari tahu K dan N-nya terlebih dahulu ya. Di sini K itu jumlah variabelnya, yaitu ada 3 ya, 1, 2, 3, variabel X1, X2, dan Y. Lalu N itu adalah jumlah datanya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, 10 pekerja. N adalah 10, sehingga berdasarkan rumus V1 itu sama dengan K-1. Sedangkan V2 itu adalah N-K. Ya, ini rumusnya ya. Lalu kita akan cari F dari nilai alfanya yaitu sebesar 0,01 dengan derajat bebasnya V1-nya yaitu 2 dan derajat bebas V2-nya yaitu 7. Oke, kita akan cari, yaitu hasilnya kita cari ya. Nah, ini adalah tabel F-nya. Di sini saya punya dua tabel, yaitu di sini alfanya 0,05 dan yang satunya lagi adalah 0,01. Ini tabel ini saya dapat dari bukunya Insinyur M. Iqbal Hasan MM dengan judul Pokok-pokok materi statistik 2, statistik inferensif. Nah, di sini berhubung tadi kita pakainya alfanya 1% atau 0,01, maka kita pakai tabel yang ini. Ya, tabel yang ini. Nah, dengan alfa 0,01, V1-nya yaitu 2. Ini 2, lalu V2-nya 7. Ini 7. Berarti kalau kita gabung atau kita satukan, dia ada di angka 9,55. 9,55, sehingga nilai F tabelnya adalah 9,55. Oke, ini adalah F tabelnya ya. Lalu step yang ketiga adalah kriteria pengujian. Kriteria pengujian di sini bisa dilihat ya. Diterima kalau F0-nya kurang dari F tabel, Kalau ditolak kalau F hitungnya lebih besar dari F tabel. Nah ya, ini saya edit dulu. Ini adalah 9,55. Begitu juga yang ini, yaitu 9,55.
Step selanjutnya adalah kriteria selanjutnya adalah uji statistik. Nah, di sini saya sudah dapat hasilnya bahwa sigma y kuadrat B1, B2, sigma x1y dan sigma x2y adalah hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, untuk cara perhitungannya kalian bisa tonton video YouTube saya di subbab sebelumnya, yaitu pendugaan interval koefisien regresi berganda bagi parameter B1 dan B2. Nah, di situ ada step by step cara mendapatkan atau cara menghitung sigma y kuadrat, B1, B2, sigma x1y, sigma x2y dan sebagainya ya. Ya, bisa ditonton ya caranya di sini ya. Oke. Sudah dapat hasilnya seperti ini, maka kita akan menghitung JKT, JKR dan JKE-nya. Ya. Oke, kita akan hitung di sini. Untuk JKT-nya terlebih dahulu. JKT itu adalah sigma y kuadrat. Sigma y kuadrat kecil ya, itu sama dengan yang ini. JKT itu sama dengan 974,5. Lalu JKR itu sama dengan B1 JKR itu sama dengan B1 dikalikan sigma x1y lalu ditambah B2 dikalikan sigma x2y. Nah, ini adalah nilai dari JKR-nya itu 962,2. Lalu di sini ada JKE itu JKT dikurang JKR. Nah, ini ya nilainya ya. Lalu selanjutnya kita akan bentuk tabel. Kita akan bentuk tabel yang seperti ini. Kita turunkan saja biar lebih mudah. Nah, kita akan buat tabel seperti ini ya. Di sini saya akan buat langsung saja ke jumlah kuadrat ya. Ini JK, ini R, ini E, ini T. Oke, JKR-nya kita langsung isi, yaitu 962, atau JKR-nya sama dengan yang ini ya, JKR. Lalu yang ini JKE, lalu yang ini JKT, sama seperti ini ya. Lalu di sini derajat bebas untuk regresi adalah sama dengan K-1, berarti K-1. Lalu yang ini JKE itu N-K, berarti N dikurang K, sehingga totalnya yaitu N-1, berarti sini N-1. Itu adalah derajat bebas total. Sedangkan kita akan mencari rata-rata kuadrat ya, atau RK. Di sini RKR itu adalah jumlah kuadrat JKR ya, JKR itu yang ini, berarti sama dengan JKR dibagi dengan K-1. Lalu selanjutnya yang RKE itu sama dengan JKE dibagi dengan N-K. Oke, selanjutnya kita tinggal cari F0-nya atau F hitungnya, yaitu sama dengan
RKR dibagi dengan RKE. Nah, hasilnya adalah 273,2. Nah, dari sini kita bisa simpulkan kesimpulannya bahwa di sini F0-nya adalah 273,2. Jadi karena F0 itu sama dengan 273,2, itu artinya dia itu lebih besar ya, lebih besar dari 9,55 atau yang ini ya, lebih besar dari ini. Yaitu 9,55, maka di sini tertulis H0 ditolak. Karena H0 ditolak berarti kita pakai H1-nya. Ya, kita pakai H1-nya yaitu B1 tidak sama dengan B2 tidak sama dengan 0. Jadi X1 dan X2 mempengaruhi Y atau paling sedikit ada X yang mempengaruhi. Oke. Ini adalah pembahasan mengenai pengujian hipotesis rentak ya, di mana parameternya B1 dan B2. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.